Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eee, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Ada Kak Aulia dan Kak Adel. Oh, tadi yang iPad ini Kak Adel. Iya, malam. Oke. Jadi, aku senang banget nih malam ini kita akhirnya bertemu kembali, malam yang sudah ditunggu-tunggu. Sebelum kita nanti akan membahas materi lagi, ya sedikit materi, kemudian nanti kita juga ada review tugas dan sedikit praktek ya, teman-teman. Nah, sebelum kita nanti meranjak ke acara sedikit materi, mengulas, dan ada sedikit praktek, kita terlebih dahulu nih ingin mereview tugas yang sudah teman-teman buat sebelumnya. Ada tugas 1 dan ada tugas 2. Izin share screen ya, teman-teman. Oke, share screen-nya sudah terlihat di layar? Sudah, Kak. Aman. Oke, aman. Oke, setelah, beberapa minggu ini alhamdulillah ya teman-teman sudah ada yang mengerjakan tugas dari yang awalnya cuma 2 orang, ini sekarang sudah ada 6 orang yang mengerjakan tugas. Nah, berhubung di sini ada Kak Aulia dan Kak Adel, eee, Adelia ini Kak Adel bukan ya? Izin, Kak. Iya, Kak. Oke, jadi Kak Adel masih sama, Kak, ini, punya Kak Adel ini belum bisa saya lihat kemarin dicoba dibuka dengan handphone juga, masih perhatiin jauh tidak tersedia nih, Kak. Mungkin nanti bisa di-upload ulang gitu. Kayak kemarin kita sudah oke, gimana Kak Adel? Iya, mungkin itu Google Drive-nya lagi error. Soalnya saya udah masukkan, tapi linknya mungkin yang bermasalah. Oh, atau mungkin ini Kak, aksesnya masih private gitu, belum diakses untuk umum gitu mungkin, Kak? Iya, mungkin. Habis ini aku cek. Oh, boleh boleh boleh, siap siap. Nah, ini ada Kak Aulia Rahma. Nah, sudah mengirimkan tugas. Aku izin untuk review tugasnya ya, Kak Aulia. Ini Kak Aulia, nggak ada hanya. Oke, jadi tugas yang pertama, ini Kak Aulia sudah mengirimkan desain before dan after-nya. Menurut aku udah cukup menarik ya mungkin, tapi ini agak sedikit terpotong. Tapi mungkin dari ini ya, dari peletakannya aja, itu nggak masalah. Nah, kita baca dulu nih poin dasar yang diterapkan. Yang pertama tujuannya memberitahukan tentang Pixel yang dilangsungkan di Instagram pada weekend dan mendapatkan gratis ongkir. Nah, kalau kita lihat di sini ada tulisan Pixel, oke, this weekend, iya betul. Pixelnya ada 2 tulisannya, ada yang besar, ada yang kecil. Kemudian di sini ada free ongkir. Oke, sudah masuk semua ya tulisannya. Terus kemudian, tulisannya sudah terbaca dan tanggalnya juga sudah diberikan. Oke, selanjutnya ada elemen. Elemennya menggunakan 2 jenis font style. Oke, jadi ini yang ini 1, yang ini mungkin beda ya, Pixel ini. Kemudian menggunakan animasi bawaan dari Canva. Oke, maksudnya animasi ini adalah image ya, gambarnya ya, di sini yang dimaksudkan untuk memperkuat dari adanya pixel ini. Kemudian menggunakan shape persegi panjang untuk bagian animasi. Oke, ini ya. Sebenarnya nggak cuman persegi panjang, Kak, tapi ini juga ada menggunakan dot-dot di sini, Kak Aulia. Kak Aulia maksudnya, mohon maaf. Kemudian menggunakan warna dengan skema monokromatik. Oke, iya ya, ini monokrom ya, cuman, kalau kita lihat semua di sini tidak hanya monokrom, karena ada sentuhan aksen di sini warna coklat, coklat mocha ya, teman-teman. Kemudian ini mungkin, skema
monokromatik ini adalah untuk background-nya ya, Kak. Kemudian prinsip. Nah, di sini Kak Aulia mungkin belum menjelaskan, tapi di sini sejauh ini sudah menerapkan kontras di prinsip ini. Karena Kak Aulia sudah meletakkan tulisan yang gelap di latar belakang yang cerah. Karena dengan begitu orang-orang bisa melihat dengan mudah. Kemudian free ongkir juga latarnya gelap, tulisannya cerah. Nah, tapi yang perlu menjadi catatan di sini Kak Aulia adalah ketika kita menuliskan gratis ongkir, seperti desain sebelumnya, desain before, weekend big sale ditulis besar. Tujuannya apa? Supaya orang pertama kali adalah melihat tulisan adanya big sale di hari weekend. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan juga adalah hierarki visual. Hierarki visual yang kemarin aku sampaikan nih ke teman-teman adalah di mana kita bisa mengatur orang lain itu ingin diarahkan kemana. Nah, ketika kita melihat desain afternya, menurut aku sudah bagus ya. Tapi ketika orang melihat ini adalah yang pertama dilihat adalah orang yang sedang membawa tas belanjaan. Nah, kemudian baru melihat big sale. Oh, big sale. Oh, ada this weekend. Nah, kalau kita melihat di sini adalah weekend big sale. Kemudian kita lihat orang di sini. Gratis ongkir, dia beri warna yang berbeda. Karena ini adalah poin juga, Kak. Gratis ongkir adalah salah satu daya tarik. Nah, ketika kita tulis free ongkir di bawah sini, mungkin orang kurang interest. Kalau misalkan di sini bisa dikasih warna yang agak mungkin lebih cerah seperti itu bisa lebih dinotis orang. Oh iya, gratis ongkir. Nah, nanti kalau misalkan Kak Aulia perhatikan, misalkan di McD atau AW atau KFC bisa dilihat di Instagramnya. Pasti ketika mereka menuliskan diskon, itu dicetak lebih besar supaya menjadi daya tarik. Wah, ternyata diskon seperti itu, Kak. Oke, lanjut ya untuk Kak Adel. Aku mohon maaf banget Kak Adel, kita coba cek ulang ya, bisa dilihat atau enggak. Karena perhatiin jauhnya belum. Oh, sudah bisa nih Kak Adel, sudah bisa. Oh, sudah bisa. Ini ada yang baru bisa kita lihat. Oke. Poin dasar desain grafis. Readability. Menurut saya desain yang saya buat mudah untuk dibaca dan Permisi, Kak. dipahami gambar font atau isinya. Iya, Kak? Jadi tadi itu kan aku baru upload barusan. Itu nggak bisa di-rename, jadi itu yang before-nya. After-nya itu nggak ada ya, apa namanya, nama before after-nya. Ini yang Oh masih, ya. tapi ya habis itu ada after-nya. Oh ya, nanti Kak Adel tinggal tunjuk ya yang ini yang before, yang ini yang after gitu. Oke, Kak. Oh, sudah ada Kak Rizky. Kak Rizky, selamat bergabung ya. Ini sudah mulai nih, Kak. Oke, yang ini berarti apa nih, Kak? Ini before ya? Ada. Iya, before. Ini terkenal banget ya, teman-teman. Template-nya really great site ini terkenal sekali, sangat banyak di Canva. Kontributor dia. Canva Creator yang buat template itu Canva Creator. Kayak kita lihat desain. Nah, ini yang sudah ini ya, Kak ya? Sudah di remake ya? Iya. Oke, berarti ini sebuah kutipan motivasi gitu, Kak. Temanya. Oke. Oke, kita lihat satu persatu ya, Kak. Kalau ini kan adalah desain template-nya begitu. Kemudian ini ada desain yang sudah di-remake oleh Kak Adel. Nah, ini kita coba melihat ya, Kak, satu persatu. Kalau misalkan di sini ada orang, kemudian ada tulisan, dan ada elemen. Nah, ini kita baca dulu nih poin dasar yang diterapkan Kak Adel.
Yang pertama, readability. Menurut saya desain yang saya buat mudah untuk dibaca, dipahami gambar, font, maupun isinya. Oke, kita lihat tulisannya ya. Gap year, tertinggal 1 tahun, beban ortu, nganggur 1 tahun, malu-maluin gara-gara belum kuliah. Oke, ini aman ya, dari segi keterbacaan aman ya. Simple. Menurut saya desain yang saya buat to the point, yang fokus pada yang ingin saya sampaikan. Oke, ini termasuk simple juga dan orang pasti langsung tahu, oh ini adalah dilematikanya seorang gap year gitu. Kemudian elemen tipografi, menggunakan 2 jenis font pada desain saya, sans serif yang terkesan informal dan friendly. Oke. Kemudian yang keempat, fungsi elemen yang saya gunakan membangun emosi, menguatkan informasi yang ingin saya sampaikan. Ya, di sini ada orang yang lagi gelisah atau mungkin lagi ya pusing lah ya gara-gara gap year. Kemudian elemen space yang digunakan punya banyak ruang, lebih fokus, minimalis, dan mudah bernafas. Kemudian kontras, prinsip keseimbangan. Oke, kalau dari prinsip keseimbangan ini di sini ada elemen, kemudian di sini dibalas lagi ada elemen, oke sudah. Tapi menurut aku nih ya Kak Adel, yang perlu diperhatikan lagi di sini dari segi peletakan dari foto orangnya. Nah, kita usahakan dalam meletakkan foto mungkin gambar potongan ini bisa diletakkan lebih bawah. Kemudian yang bagian atas di kepala ini jangan sampai terpotong karena itu kesannya adalah kurang profesional. Nah, kita bisa melihat desain before-nya. Oke, di sini dia full tidak ada potongan. Kemudian dari segi keseimbangan, dia sudah meletakkan daun di sini supaya nanti ketika orang melihat itu balance gitu. Oke, kita balik lagi melihat desain dari Kak Adel. Kemudian dari penggunaan balon ini sudah lumayan agak ada inovatifnya, tapi yang perlu diperhatikan lagi adalah ukuran ini. Ketika kita menerapkan elemen space, kita tidak boleh terlalu besar dan tidak boleh terlalu kecil. Jadi ukurannya adalah pas, profesional. Nah, kalau misalkan di sini kita lihat ini jarak dari batas ini saja masih melewati batasnya seperti itu, Kak. Jadi mungkin ini nanti fotonya bisa sedikit diperkecil, kemudian ini nanti tulisan bubble-nya ini bisa bubble chat-nya ini bisa lebih perkecil lagi. Oke. Oke, mungkin seperti itu dulu. Kemudian yang desain yang kedua tadi yang gap year. Nah, ini Kak, menurut aku udah lumayan bagus ya, temanya adalah pastel. Nah, tapi yang perlu diingat lagi tadi itu Kak, kita menerapkan prinsip space dan orang itu kalau melihat itu tidak terlalu besar, jadi tidak terlalu kecil juga, jadi pas dilihat di mata gitu Kak. Kalau dari sisi peletakan elemen menurut aku sudah lumayan oke. Kemudian mungkin double tipnya bisa disusun melintang atau 4 di sisi kanan kiri sesuai dengan kreasi gitu. Karena ini dari segi ini ada yang hadap ke sini, ada yang hadap seperti ini gitu, Kak. Mungkin bisa nanti hadapnya disamakan di samping sini, di sini, di sisi-sisinya gitu, Kak. Gitu. Dan tulisannya mungkin bisa diperkecil, tapi kalau dari segi pemilihan warna, dari segi kontrasnya sudah oke, Kak Adel udah mantap. Terima kasih, Kak. Kalau yang di template-nya kan ini terlalu di tengah. Kita nggak apa-apa, nggak terlalu ikutkan template juga nggak apa-apa, Kak. Nah, jadi di mana kita bisa mengubah itu
selagi masih dalam kaidah desain dan ketika kita melihat itu enak dilihat, eye-catching, kemudian tujuan dan maksudnya tercapai, ya tidak masalah. Kalau di sini kan tuh dari segi tulisan dia tidak melebihi batas, besarnya sudah pas, cuman memang dari segi pemilihan warna font-nya masih kurang, seperti itu. Nggak ada. Oke, untuk review tugas, mungkin yang tugas pertama kita cukupkan dulu. Kemarin punya Kak Rizky sudah di-review ya, Kak? Kak Rizky maksudnya, Kak Rizky Febrian. Kak Rizky juga mengirimkan ada 2 desain dan kemarin sudah cukup oke juga nih. Yang selanjutnya kita ingin melihat nih tugas yang kedua yang sudah teman-teman kumpulkan. Sepertinya di sini Kak Rizky juga sudah, kemudian Kak Aulia dan Kak Adel juga sudah mengerjakan. Ini kita lihat satu persatu. Ini bisa on mic kan ya? Nanti aku ada sedikit pertanyaan nih ke teman-teman. Mungkin ke Kak Aulia dulu ya. Halo Kak Aulia, ada di tempat? Halo Kak Aulia. Kak Aulia menjawab di chat, Kak. Oh, menjawab di chat. Ya, izin nggak bisa nih, Kak. Oke, aku mau tanya nih, Kak. Mungkin Kak Aulia saat di chat bisa sambil menjawab. Ini kan ada dua logo ya, Kak ya. Yang ini after, berarti ini sudah final. Sudah after ini maksudnya sudah oke ya. Kak Aulia bisa mendeskripsikan ini adalah untuk logo apa, kemudian filosofinya apa, seperti itu, Kak. Mungkin salah satu desain nggak apa-apa, nggak dua-duanya. Oke, sambil menunggu Kak Aulia, mungkin bisa kita ngobrol dengan Kak Rizky. Halo Kak Rizky. Oke, mungkin Kak Rizky lagi di jalan ya. Oke, halo Kak Da. Iya, halo Kak Rizky. Oke, kita lihat dulu nih. Izin menjawab lewat chat saja, Kak. Oh, oke, siap-siap. Siap. Iya, Kak, nggak apa-apa. Moonlight Jakarta. Mungkin teman-teman sambil berjalan bisa menuliskan filosofinya. Aku lupa nih, teman-teman, untuk ngasih yang poin yang kelima, untuk menuliskan filosofi dari logo yang dibuat, maksudnya itu logo untuk apa, kemudian mengapa menggunakan tulisan ini, misalnya Pisgor itu kepanjangannya dari apa, gitu, teman-teman. Oke, nanti bisa sambil di chat ya, Kak. Nah, sekarang waktu terus berjalan nih. Tadi aku bilang kalau malam ini kita nanti akan ada sedikit review materi yang sudah diberikan, yaitu review materi video. Kemudian selanjutnya ada sedikit praktek. Seperti itu. Mungkin teman-teman yang lagi di jalan, mungkin yang hadir di Zoom ini bisa sambil menyimak materi yang bakal aku sampaikan ke teman-teman. Oke, di video kali ini aku akan membahas bagaimana sih
caranya kita membuat sebuah flyer atau brosur untuk promosi usaha yang kita punya. Misalkan teman-teman punya usaha baju atau usaha makanan atau usaha kosmetik, nanti teman-teman bisa banget membuat flyernya. Dan jangan salah, misalkan teman-teman nggak punya nih desain untuk usahanya sendiri, teman-teman nanti mungkin bisa mendesain untuk keluarga, teman, atau bahkan nanti teman-teman punya klien seperti itu. Nah, tapi kita sebagai pemula, kita di sini adalah kita sharing ilmu. Jadi ketika kita membuat desain, itu tidak hanya sekedar promosi, misalkan kita punya usaha yang sekarang lagi booming, misalkan kayak boba ice gitu, kayak es teh. Jadi nggak sekedar harganya berapa, kemudian foto gambarnya tidak hanya seperti itu, tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita mau membuat desain promosi. Jadi yang minimal kita harus letakkan di dalam brosur atau flyer kita adalah 7 poin. Nah, terus yang poin apa saja nih Kak yang harus kita letakkan di dalam desain kita? Nah, yang pertama tentunya foto produk. Misalnya produknya burger, ya kasih foto burger. Misalkan fotonya Scarlett, ya boleh dikasih. Kalau ada BA-nya boleh kasih juga modelnya. Tapi menurut aku untuk foto makanan atau produk supaya orang itu nggak salfok, lebih baik foto produknya. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah headline yang menarik. Misalkan teh botol sosro. Apapun makanannya teh botol sosro. Misalnya ada giat yang seperti itu nggak apa-apa. Misalkan ini nikmati segarnya ilmu gratis karena dia adalah paket ilmu. Jadi orang mungkin mikirnya apa ini? Oh ternyata mini course. Dia buat menarik. Jadi orang juga wah apa nih segarnya ilmu. Oh segarnya ilmu. Tapi ketika kita buat headline jangan clickbait. Jadi tetap harus ada kaitannya dengan produk kita. Jadi tidak mengecoh aja dan orang tidak beli kucing dalam karung. Nanti iklannya adalah burger yang didapat cuman roti aja kan, tidak seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah warna yang sesuai. Nah, jadi teman-teman ada kecenderungan di dalam sebuah desain. Misalkan untuk produk skincare. Nah, kemarin kalau nggak salah Kak Rizky itu membuat desain untuk skincare. Nah, biasanya kalau produk skincare dia menggunakan warna cerah karena memberikan kesan emosi bahwa ketika menggunakan produk ini bisa mendapatkan wajah yang cerah, wajah yang glowing seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk yang sifatnya adalah kesehatan, biasanya menggunakan warna-warna hijau atau kuning untuk mempresentasikan kesehatan dan kesejahteraan. Nah, terakhir ini ada warna merah, biasanya cenderung untuk desain-desain makanan. Kenapa? Untuk menggugah selera dari orang yang melihatnya. Wah, kayaknya enak nih beli. McD, KFC. Kemarin sempat aku sampaikan seperti ya teman-teman ini, aku refresh kembali. Mereka menggunakan warna merah untuk menggugah selera. Para cabai yang lagi membara, nah seperti orang udah lapar aja bawaannya kalau melihat. Nah itu juga penting banget, misalkan nanti kita ingin membuat sebuah desain, khususnya desain promosi, brosur atau flyer di produk-produk makanan, kosmetik, maupun produk-produk kesehatan. Nah, kemudian yang keempat, itu tadi, jangan bosan mencari referensi. Sepandai-pandainya kita nanti sudah se-expert-expertnya mendesain, tetap harus mencari yang namanya referensi desain, supaya kita juga mengikuti perkembangan desain yang ada. Oh, sekarang lagi musimnya itu adalah monokrom misalkan. Oh, ini biasanya
yang lagi tren adalah minimalis misalnya seperti itu. Jadi tetap ikuti perkembangan desain yang ada. Kemudian kita juga harus mengeksplor lagi, kita harus wawasannya lebih fresh lagi ketika kita cari referensi. Nah, kemarin sudah disampaikan juga ada beberapa referensi yang bisa teman-teman lihat juga, pantengin apa saja perkembangan dari desain yang sekarang lagi booming. Kemudian yang kelima, tadi ya, pentingnya tata letak dan keseimbangan. Kemudian space juga menjadi poin penting. Nah, tadi Kak Adel, space juga diperhatikan. Jadi antara jarak kanan, kiri, atas, bawah dengan tulisan juga harus kita perhatikan. Karena dengan begitu tidak kelebihan, tidak kurang. Nah, misalkan teman-teman itu menggunakan PC atau iPad ya, teman-teman misalkan di sini aku tambahin lembar baru, ini kita hapus latarnya, supaya kita nanti tidak melebihi batas. Ini kita bisa menggunakan margin yang ada di Canva. Kak, itu cara ngeluarin ininya gimana ya? Oke, tenang. Kalau di PC atau di laptop, teman-teman tinggal klik file. Kemudian di sini show margin. Kalau misalnya kita nggak show, jadi nggak ada. Kalau kayak gini kan agak bingung ya, batasnya di mana gitu. Tapi kalau misalnya kita file, kemudian kita show, dia kelihatan. Kemudian Kak, ini kok bisa ada marginnya, tempatku kok nggak ada ya? Oke, tenang, kita juga bisa file, di sini ada show ruler and guide. Kalau misalkan kita tidak mau pakai nggak apa-apa, tapi kalau misalnya mau memudahkan, kita pakai nggak masalah. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Muncul rulernya di sini. Jadi enak. Misalkan teman-teman mau ambil garis di sini supaya ada di tengah. Teman-teman tinggal tarik aja ke sini. Nah, sudah ada di tengah. Jadi kita nggak melebihi batas-batas yang harus kita ini. Jadi tetap ada di tengah, di center misalnya. Jadi poinnya ada di tengah. Itu tadi tata letak dan keseimbangan. Kemudian yang keenam adalah informasi lengkap. Misalkan ada harga produknya berapa, informasi produknya juga jangan lupa ditampilkan. Misalkan teman-teman kan kemarin sudah buat logo nih, terus kemudian teman-teman mencantumkan logonya. Tadi misalkan Kak Rizky buat logo apa nih? Coba kita lihat di chat dulu. Aku suka basket, jadi bikin logo itu Kak. Bikinnya cuma lihat keren aja sih, hehe. Kalau inspirasi, bikin logo itu dari salah satu logo klub basket. Itu aja sih Kak dari aku. Oke. Itu ya tadi dari Kak Rizky. Mungkin gini, mau ada kegiatan perlombaan basket. Nah, perlu bikin flyer promosi tentang kegiatan itu. Nanti Kak Rizky bisa cantumin logonya di situ, informasi perlombaannya apa, seperti itu bisa dicantumkan. Nah, ini yang ketujuh, ini yang paling wajib kita letakkan di desain kita. Call to action atau CTA. Bisa kamu pakai untuk meletakkan nomor telepon. Nih, jadi CTA itu call to action. Jadi bagaimana kita membuat customer itu bisa menghubungi kita. Jadi kalau mau itu menghubunginya kemana gitu. Misalkan Instagram, di situ, kalau teman-teman mau ini, jadi hasil akhir dari mereka melihat itu adalah harapannya mencari informasinya itu lewat apa? Oh, lewat WA, ada tulisan nomor handphonenya di situ. Oh, bisa juga email, ada emailnya, ada Instagram, Facebook, dan lain-lain. Nah, kadang-kadang mungkin lupa hanya misalkan meletakkan nomor handphonenya, padahal punya Instagram, punya Twitter, punya email. Nah, itulah yang harus kita maksimalkan di situ. Jadi kita buka sebanyak-banyaknya. Oh, kalau nggak mau lewat WhatsApp ya bisa lewat email. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa mencantumkan informasi-informasi itu di situ. Nah, kita baca ke Aulia juga. Yang ayam crispy itu sebenarnya sambil cari ide buat logo untuk ide usaha punya kakak saya nanti.
Oke, jadi usaha kakaknya Kak Aulia. Kemudian kalau yang logo 1 dan 2 itu dipakai untuk pribadi aja, Kak. Sebenarnya nggak ada filosofi yang mendalam karena saya cuma mengambil inisial nama saya aja, Kak. Oke, nggak masalah, Kak. Jadi mungkin nanti bisa dilihat kenapa filosofinya tuh misalnya kan menggunakan warna merah, misal untuk menggugah selera, menggunakan logo ayam yang, eee, lucu kemudian fleksibel, bisa mencakup semua umur, mungkin filosofinya nanti bisa seperti itu. Nah nanti Kak Aulia di poster ini bisa nih, nanti mencoba membuat desain untuk promosi, bisa dibuat untuk snap WhatsApp, kemudian Instagram, di situ nanti difotokan foto ayamnya, foto produknya, kemudian nanti bisa juga teman-teman meletakkan misalkan foto burgernya kalau jualan burger. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sedikit cerita aja, Kak, kalau foto produk aku nggak bisa, soalnya aku fotonya pakai handphone, gimana dong, Kak? Menurut aku nggak masalah foto handphone atau foto foto menggunakan kamera, yang penting adalah, elemen pendukung desainnya itu baik. Nah, ini aku kasih sedikit contoh desain yang pernah aku buat, yang foto produknya hanya menggunakan foto lewat handphone aja. Jadi, karena keterbatasan, misalkan nggak punya kamera nih, Kak, foto pakai HP bisa nggak? Oh bisa, tenang, semua bisa. Yang penting adalah kita bisa mengkombinasi dengan elemen-elemen lain, gitu teman-teman. Dan tentunya di dalam desain itu juga tadi ada 7 poin yang diterapkan. Sebentar ya teman-teman, aku minum dulu. Oke, balik lagi, kita lanjut lagi ya. Kak, ini aku nggak punya foto bagus, aku cuman foto pakai HP. Jadi, aku punya usaha teman-teman, sebelumnya aku usaha es ini, es milkshake gitu, dengan memanfaatkan tumbuhan bakau ya teman-teman. Jadi aku foto pakai pakai handphone. Kemudian ya sudah karena keterbatasan ya aku mencoba mendesain. Jadi desainnya adalah seperti ini. Mungkin teman-teman, ini mau pakai kamera. Enggak, ini adalah dari foto ini yang aku hapus background-nya, kemudian dipadukan dengan tulisan-tulisan ini. Nah, kalau di sini kan tadi CTA, Kak. Oke, sudah diberikan CTA-nya. Ada nomor handphone, kemudian ada Instagram-nya juga. Dan kemudian di sini ada tulisan promo spesial karena memang ada promo. Kemudian harganya 8.000 aja. Foto produknya ada di sini. Kemudian prinsip balance-nya kita letakkan daun 3 di sini, kemudian batu esnya 4. Di sini juga dikasih splash air-air di sini. Gitu. Kemudian warnanya juga dibuat kontras. Warna putih, background-nya adalah orange 2. Jadi seperti itu teman-teman kurang lebih. Ini aku full editnya di Canva teman-teman. Kalau dulu edit daun ini, aku buat daun ini di Pixlab. Sementara aku edit semua ini di Canva. Jadi tetap bisa juga.
Oke, teman-teman kita lanjut ya untuk pembuatan brosur atau flyer promosi kita tadi. Nah, kita hilangkan dulu ini supaya enak dilihat. Jadi ini ada satu contoh dari flyer lengkap, di mana ini ada headline-nya, kemudian logo restorannya, atau misalkan logo bisnisnya, tokonya apa, toko ayam misalnya, restoran ayam, misalkan logo basket di sini karena promosinya tentang basket. Kemudian misalkan di sini nanti baju, misalkan informasi harganya berapa, misalnya ada diskon, kita bisa pakai metode coret, karena itu psikologis banget ketika udah lihat coret-coret, orang-orang pasti, wah diskon nih. Kemudian CTA-nya tersedia misalkan di GoFood, di Shopee Food, di Grab. Kemudian ini CTA-nya ada nomor telepon yang bisa dihubungin. Misalkan di sini nanti mau ditambahkan Instagram atau nanti ada WhatsApp atau Facebook-nya, silakan teman-teman bisa tambahin. Kemudian foto produk. Di sini foto produk itu menurutku menjadi penting ketika kita membuat sebuah desain brosur. Mau itu promosi handphone, promosi baju, produknya itu yang menjadi karakter utamanya. Jadi usahakan adalah dibuat semenarik mungkin. Begitu teman-teman. Nah, mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya dulu, atau tadi aku ngomongnya kecepatan, teman-teman bisa tanya nih. Bisa langsung, bisa tulis pertanyaan di kolom chat sebelum nanti kita lanjut lagi. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Adel. Kak, izin bertanya, bagaimana caranya foto yang awalnya agak burem jadi clear, bagus seperti kayak tadi, cerah? Oke, jadi mungkin aku buka lagi ya tadi ya, teman-teman. Tadi di mana nih? Di sini ya. Jadi ini kan fotonya agak burem ya, terus agak kusam. Jadi di Canva itu kita bisa edit image. Kemudian misalkan teman-teman ini sudah pengguna Canva Pro, bisa hapus background-nya. Tapi kalau misalnya belum, nanti aku kasih website-nya, teman-teman bisa catat nih. Ini kita tunggu dulu untuk hapus background-nya terlebih dahulu. Nah, ini sudah terhapus. Tapi kalau dari segi warna, itu kan masih kayak kusam gitu. Orang juga ngelihatnya nggak seger. Jadi bisa kita edit image di sini. Kemudian kalau pakai bahasa Inggris tulisannya adjust, kalau bahasa Indonesianya sesuaikan. Bisa teman-teman atur saturasinya. Ketika saturasi kita naikkan, dia sudah mulai merah. Tadi awalnya adalah
seperti ini. Nah, Kak, untuk berapa banyaknya bagaimana, Kak? Maksudnya harus berapa, 56, 57, 58 itu menurut aku teman-teman lihat aja, rasanya udah cerah, berarti udah misalnya 85 di sini, apa 83. Kemudian kontrasnya bisa dinaikin, bisa diturunkan juga. Kemudian kecerahannya juga kita bisa naikkan. Jadi awalnya foto itu adalah buram, maksudnya tidak terlalu upload ya, ini fotonya buram, tapi ketika kita sudah adjust di Canva-nya langsung, itu ada perbedaan, sangat berbeda gitu. Kemudian misalkan di sini mau ditambah kehangatannya, bisa juga. Jadi lebih kayak merah gitu. Kemudian kecerahannya juga bisa kita atur. Teman-teman bisa lihat kan bedanya foto yang pertama yang kusem banget sama yang sudah kita adjust. Kak, kalau misalnya aku tuh Canva-nya gratisan, nggak bisa ngapus latar belakang. Gimana? Oke, kita buka YouTube, kemudian kita bisa remove BG. Ini ada remove BG. Kita buka di situ. Kemudian upload image-nya. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, kita upload ini misalkan si produknya. Nah, dia sudah terhapus, teman-teman. Nanti tinggal download. Kalau dia mau yang HD, dia harus bayar. Tapi kalau mau yang biasa aja ya download aja. Nanti kita lihat nih teman-teman hasilnya. Nah, sudah terhapus ya, lumayan bersih. Latar belakangnya terhapus. Gitu kurang lebih. Itu satu, remove background. Bisa dicatat teman-teman. Atau mungkin teman-teman biasa yang sudah pakai remove background juga bisa dipakai di situ. Nah, selain itu juga ada, selain remove background ini, menurut aku yang lumayan agak bersih juga untuk menghapus background itu ada Poco Clipping. Teman-teman tinggal tulis ini, Poco Clipping. Tinggal kita klik, sama sistem kerjanya sama, unggah gambar. Kita unggah gambarnya. Nah, kita masukkan. Oke, mulai. Bisa kita hapus, kita pulihkan, yang mana mau dipulihkan gambarnya, misalkan di sini. Teman-teman sesuaikan. Nah, misalkan kita mau bisa pilih mode juga, misalnya produknya aja yang mau dihilangkan. Itu bisa misalkan jenisnya potret. Jadi gitu. Bisa diunduh pratinjaunya. Bisa dipilih mau PNG atau JPEG. Seperti itu, teman-teman. Bisa menggunakan Poco Clipping, bisa menggunakan tadi remove background juga bisa. Kurang lebih seperti ini, teman-teman. Tadi, Kak, bagaimana caranya hapus si giant element Canva? Maksudnya gimana ya, Kak? Si giant ini apa ya? Mungkin Kak Adel bisa sebagian, Kak. Oh, Kak, bagaimana cara hapus sebagian elemen Canva? Tinggal di-delete aja sih, Kak, mungkin. Misalkan contohnya di sini. Delete elemen ya. Kalau di PC, ini kan elemen ya, salah satu elemen juga. Ini kan elemen ya. Kita bisa klik di sini.
Mungkin kalau mau hapus sebagian atau semuanya, kalau teman-teman menggunakan PC, bisa diklik kanan, kemudian diarahkan ke elemen yang mau dihapus, kemudian delete, sudah terdelete semua. Kemudian misalkan mau menghapus beberapa aja, klik shift, kemudian tekan di elemen yang mau dihapus, kemudian delete, sudah hilang, seperti itu. Tapi kalau di handphone memang dia harus satu-satu, seperti ini. Itu memang agak ribet kalau menggunakan handphone, harus satu-satu, gitu. Kalau di laptop misalnya kita juga mau menghapus semua nih, satu frame ini tinggal Ctrl A, dia sudah kehapus semua. Tinggal sisa kanvas putih. Begitu mungkin Kak Adel atau aku salah menjawab nih, Kak? Maksudnya seperti itu mungkin atau bagaimana, Kak? Maksudnya saya kalau mau buat logo seperti saya, Kak. Oke, mohon maaf nih Kak Adel, mungkin bisa on mic ya, Kak? Soalnya aku sedikit agak kurang maksud kalau di chat gitu, Kak. Jadi itu Kak, yang seperti di logo kan aku mau buat yang di hanger, tengah-tengah hanger itu kan hilang. Nah itu buat Iya. ngehapus sebagian hangernya itu bisa apa enggak? Soalnya tadi aku itu ngehapusnya pakai remove yang lain, aplikasi yang lain. Oh, iya. Sebentar, kita lihat dulu ya. Hanger yang mana yang dimaksud ini? Hanger ini ya? Sebagian elemen, maksud sebagian elemen ini, elemen yang ini yang dimaksud ya, Kak? Maaf, Kak, aku kurang maksud. Oh, yang di tengah ini ya? Iya, Oke. Karena Kak Adel pakai Canva Pro atau Canva biasa? Pro. Oh, Canva Pro. Bisa hapus background, Kak, kalau di PC. Ada 2 opsi yang bakalan aku kasih nih, Kak. Misalnya oke, kita back to ini ya. Misalkan kita pakai yang ini aja. Misalnya kita mau menghapus si hangernya. Coba kita lihat hanger dulu ya. Misalnya kita ada hanger nih, ibaratnya ini desainnya Kak Adel lah ya. Terus itu mau hapus background, tapi kan dia bukan gambar, elemen. Jadi mungkin Kak Adel bisa gini, kasih timpa elemen. Ini elemen kan, mau dihapus yang di tengahnya sini kan? Oke, Iya, kita bisa tumpuk di sini. Ini solusi bisa dipakai juga. Jadi terpotong dia. Cuman resikonya memang ada tambahan elemen. Seperti itu. Tadi kalau misalkan dia remove background, misalkan ini misalnya bentuknya adalah gambar gitu. Kita bisa remove background, kemudian kita bisa eraser sendiri. Misalkan ada yang mau kita hapus, tengah-tengahnya mau dihapus. Itu bisa Kak, tapi syaratnya adalah image. Syaratnya adalah image. Misalnya ini adalah elemen, berarti caranya, misalnya Kak Adel ini memang pro ya, pengguna Canva Pro. Bisa kita download dulu. Download kan tadi halaman 2, kita misalnya nggak mau pakai background. Kalau di Pro bisa, kalau di yang gratis belum bisa nih teman-teman, sayangnya. So, misalkan kita download dulu. Udah di-download.
Nah, udah jadi seperti ini, kan nanti dia jadi gambar tuh. Kita upload. Emang agak ribet ya. Nggak bisa langsung dihapus. Nah, ini kan udah jadi gambar nih, Kak. Nanti tinggal kalau edit image bisa di-remove karena pakai yang Pro. Nanti di sini bisa kita remove lagi sisanya yang di tengah-tengahnya sini. Ini nunggu dia hapus background dulu. Nah, bisa dihapus nih. Gitu, Kak, mungkin, Kak Adel. Oh iya, paham. Terima kasih, Ah, Kak. terus dan ya, terus April. Tapi menurut aku simple yang tadi, yang ini, yang pertama. Misalnya kita udah masukin, tambah elemen. Kalau misalnya latarnya putih, ya putih. Kalau latarnya biru, ya biru, gitu. Disesuaiin aja. Misalnya ini latarnya, misalnya kuning, gitu. Berarti ininya, tumpukannya kuning. Jadi hilang dia. Kelihatan kepotong gitu. Tapi kalau misalnya Kak Adel mau pakai cara yang ini juga, monggo silahkan, boleh. Gitu, Kak Adel. Siap, Kak. Mau tanya satu kali lagi boleh, Kak? Oh, boleh banget, boleh banget. Apa nih, Kak? Tadi kakaknya kan buat flyer itu bisa gradasi gitu kan, putihnya cuma di bagian tertentu. Nah, itu gimana caranya? Kan Oh, soalnya jadi lebih menarik gitu. oke. Kita kebetulan ini masih satu slide. Jadi ada gradasi di tengahnya sini ya, Kak. Kayak ada cahayanya, shimmering, splendid. Jadi Yes. pertama misalkan kita buat dulu seperti ini desain kosong. Soalnya mau menggunakan misalnya yellow background. Aku biasanya kalau mencari elemen, biasanya menggunakan bahasa Inggris. Karena yang keluar itu lumayan banyak. Nah, di sini yellow background ini banyak banget nih. Ini ada yang langsung ya, Kak, yang tengahnya udah ada gradasinya. Tapi misalnya Kak Adel nggak mau bikin yang ada gradasi. Misalnya dari ini aja nih, dari warna aja. Saya kita pakai warna ini. Terus gimana sih caranya supaya buat gradasi? Jadi kita search di elemen, tulis namanya blur gradient atau blur gradient atau gradient blur. Tinggal kita cari di sini. Kebetulan elemennya itu gratis, Kak. Nih, yang ini gratis, yang ini juga gratis. Bisa dipilih salah satu. Yang di bawah juga ada, tapi berbayar. Nah, di sini bisa kita letakkan di tengah. Sudah mulai ada kelihatan gradasi ya. Tapi kan maunya putih warnanya. Tinggal diganti color-nya. Gitu. Kalau nggak mau, ini terlalu barbar. Bisa dikurangi transparansinya. Misalnya segini aja, tapi ukurannya diperbesar. Kayak gitu. Nah, gitu Kak Adel. Terus tuh kalau mau mencoba yang baru, ini kan tadi yang ini. Mencoba yang ini juga bisa. Ntar tinggal diubah warnanya misalnya menjadi putih. Kalau terlalu cerah cahayanya bisa dikurangin transparansi. Jadi nggak terlalu barbar gitu cahayanya. Ini nanti ada magic recommendation biasanya keluar nih. Lebih banyak lagi. Gradient blurnya. Sebenarnya teman-teman juga gradient blur ini bisa buat sendiri. Maksudnya nggak perlu terpaku sama ini. Bisa buat caranya adalah, ini aku mohon maaf ya teman-teman, aku pakai PC ini mencontohkannya. Next, bisa juga nanti menggunakan handphone. Ini kan kita lihat di sini ya. Ini kan biasa ada template, elemen, upload, teks. Teman-teman scroll sampai bawah. Nanti more. Kemudian ada draw beta. Nah, di sini ada draw beta. Misalnya teman-teman mau buat gradient sendiri gitu, nggak terpaku sama elemen karena ada Kak banyak tapi berbayar, aku kan yang gratisan. Bikinnya gimana? Nah, seperti ini cara buatnya.
Tadi paling bawah more, pilih draw beta, nanti akan muncul pena di sini. Jadi kita pakai marker, kemudian size-nya dibesarkan. Di sini misalnya mau warna merah, dibuat seperti ini. Oke, misalkan sudah oke, done, kita done. Dan nanti dia ini bentuknya adalah gambar, teman-teman. Nah, karena gambar, maka bisa diedit image. Nah, di sini teman-teman bisa nih. Misalkan saturasinya mau diturunin atau dinaikkan. Terus kemudian blurnya dimainkan. Jadi nanti bisa dibuat jadi semacam gradien. Ini agak terpotong sedikit ya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan. Dia juga bisa untuk buat gradien blur sendiri. Selain kita nanti memanfaatkan yang ada di elemennya. Tapi aku biasanya adalah lurus. Misalnya kita buat seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian nanti tinggal diedit image. Kemudian di-adjust. Saturasinya dinaikin, diturunin. Kontrasnya bisa dimainin juga. Kemudian di-blur. Nah, kemudian misalnya, Kak ini tuh ada potongan gitu, jadi nggak bagus kelihatannya. Bisa, teman-teman. Jadi diklik, di-edit image. Kemudian ada di sini tool yang namanya blur. Nah, misalnya teman-teman mau nambahin blur di sini bisa. Dia jadi ngeblur. Misalkan mau intensitasnya ditambah. Ini bisa. Bisa dibuat seperti efek tersendiri. Tapi misalkan teman-teman udah, aku maunya yang buru-buru nih Kak. Bisa menggunakan elemen yang sudah ada di di Canva itu sendiri, tinggal kita pakai. Jadi silakan teman-teman bisa manfaatin yang sifatnya adalah gratis gitu. Bisa Kak, aku pakai yang gratis aja deh, mau pakai yang gratis, oke nggak masalah. Oke, mungkin teman-teman yang lain mungkin satu pertanyaan lagi bisa bertanya dari Kak Aulia atau Kak Rizky. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas masalah logo-logo yang sudah teman-teman buat. Nanti kita bakal melihat nih kira-kira teman-teman mendesainnya seperti apa, filosofinya apa nih untuk usaha apa. Selanjutnya nanti terakhir adalah kita membuat sebuah brosur promosi dari logo yang teman-teman buat. Misalkan nanti Kak Adel membuat logo untuk pakaian gitu, nanti coba buat brosur tentang pakaian. Misalnya Kak Alia membuat desain untuk logo dari usaha ayam crispy-nya, nanti silakan membuat brosur. Tapi itu untuk pertemuan yang terakhir nanti. Begitu, teman-teman. Oke, kalau misalkan teman-teman nggak ada yang bertanya, berhubung kita sudah jam 21, dan tadi juga mulainya
jam 20.00 aku kembalikan ke Kak Hanan. Oke, makasih banyak Kak Dea udah mau berbagi ilmunya malam ini. Terima kasih juga kepada Kak Adel, Kak Aulia, dan Kak Rizky yang sudah bersedia hadir hari ini. Namun sebelum Zoom-nya aku end, aku izin reminder dulu untuk isi presensi yang udah aku kirim di kolom chat. Segitu Oke. aja mungkin dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Dea. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Kak. Iya, Kak. sama-sama. Aku izin live ya. Baik Kak.